hasilnya ini sebetulnya sangat bagus ya, karena benchmarknya kami itu adalah sedang terjadi gitu Robnya. Kalau dari BPPD sendiri adakah misalnya bantuan yang diberikan gitu? pada saat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yang kita lakukan adalah Hal-hal apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana? dari pengamatan kami, orang-orang yang berkebutuhan khusus malah punya concern yang lebih tinggi terhadap kebencanaan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih untuk mendukung program-programnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode ke-8 podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Memasuki musim hujan seperti tahun-tahun sebelumnya, antisipasi banjir menjadi perhatian utama di Jakarta. Fenomena ini bukan hanya soal genangan air, tapi juga berdampak luas pada mobilitas, perekonomian, hingga kualitas hidup warga Jakarta. Namun, seiring kemajuan teknologi, kini Jakarta perlahan bergerak menuju pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi untuk menghadapi banjir melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi informasi publik. Episode kali ini sangat spesial karena kita telah mengundang narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana teknologi dan informasi publik berperan penting dalam menciptakan sistem tanggap banjir yang lebih efektif di Jakarta. Di tengah dinamika kota yang terus berkembang, tentunya inovasi teknologi dan transparansi informasi kini menjadi dua senjata utama dalam mitigasi dan penanganan banjir. Semuanya akan kita bahas tuntas hanya di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Mari ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Yohan selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak. selamat pagi. Sekarang mari kita mulai obrolan kekinian seputar keterbukaan informasi publik. Saya Ani Kristiani dan inilah Oke Sip. Memudahkan akses informasi, mendukung transparansi, dan mendorong partisipasi aktif. Kita langsung saja ya Pak ya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi saat ini kan memang sudah musim hujan dan juga beberapa sudah kejadian gitu, dan ada hal-hal juga yang sudah dilakukan oleh BPBD gitu. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang peran dan tugas BPBD ini dalam menghadapi bencana banjir di Jakarta? Baik Mbak Ano, salah satu tugas dan fungsinya BPBD itu adalah sebagai koordinator ya. Jadi peran utamanya itu sebagai koordinator. Jadi kami ini mengkoordinator pada saat situasi darurat, semua lini ini kami koordinasikan. Baik itu OPD maupun unsur-unsur lain, termasuk yang biasanya kami sebut itu pentahelik ya. Unsur pentahelik. Pentahelik itu terdiri dari pemerintah, dunia usaha, kemudian akademisi, media juga termasuk ke dalam itu ya, dan juga komunitas-komunitas. Dalam hal ini adalah relawan-relawan atau warga-warga yang peduli terhadap kebencanaan ya, atau seperti misalnya pada saat kejadian banjir ini ada relawan-relawan yang biasanya bantu kita ya. Nah, sebagai koordinator sepanjang tahun kami itu mengkoordinasikan langkah gerak semuanya ya, yang termasuk di dalam pentahelik itu. Nah, selain itu yang utama tentunya kita mengumpulkan segala bentuk yang namanya informasi. Informasi yang memang terindikasikan ini informasi ranahnya ranah mitigasi bencana ataupun early warning terhadap bencana, itu yang kita kumpulkan ya. Kami ini berkoordinasi dengan BMKG karena itu terkait dengan potensi cuaca ya, khususnya di
kejadian-kejadian banjir nih kita Iya. sangat dibantu sekali oleh BMKG. Bahkan Perkiraannya ya Pak ya. betul, bahkan kami itu diberi akses yang namanya BMKG Signature, itu kami pasang di comment center BPBD sehingga kita selalu update ya. Dan kami pun juga memiliki yang namanya sistem yang kami kembangkan secara internal di BPBD, namanya SIMBA, Sistem Manajemen Bencana. Untuk saat ini memang untuk kepentingan internal ya. Ya, Jadi untuk kami BPBD punya aja ya, Pak ya. betul, kami punya 267 personil yang menjadi PIC di masing-masing kelurahan. Itu dengan adanya aplikasi tersebut itu terjadi percepatan pengumpulan data ya. Data apapun itu bisa kita segera update dan kita bisa sampaikan ke level pimpinan gitu sebelum nantinya kita olah untuk disampaikan kepada masyarakat ya. Selain itu OPD pendukung yang sangat mendukung sekali kinerja BPBD itu adalah yang kami rasakan itu adalah Dinas Sumber Daya Air. Betul. Dinas Sumber Daya Air itu adalah mitra sejati kami ya. Untuk terutama urusan genangan. Khususnya untuk Pak. urusan genangan ya, karena mereka itu tidak hanya sharing data kepada kami terkait dengan data-data matrikulasi atau tabular yang sifatnya itu harus dianalisis lagi kan, yang sebetulnya butuh pemahaman khusus ya. Oh, iya, Tapi iya. kita akhirnya kan translasikan itu supaya semua masyarakat mengerti. Kita sajikan. Beda dengan kepemimpinan ya, kalau kepemimpinan kan tujuannya untuk pengambilan keputusan. Betul, Tapi untuk iya. ke masyarakat kita sederhanakan supaya semua golongan umur bisa terima. Kita sajikan itu dalam bentuk Instagram atau infografis di Facebook ya. Itu kita juga cantumkan di website kita yang terhubung dengan portal Jakarta Go ID ya. Kita punya bpbd.go.id. Nah, data-data itu termasuk juga data-data terkait yang sekarang lagi terjadi ini kan banjirop ya. Iya, Itu Pak. sebetulnya bisa dilihat terlebih dahulu prediksinya yang telah kami olah, data-data dari BMKG, dari Dinas Sumber Daya Air. Itu bisa dilihat di website. Apalagi sekarang ada lebih mudah kan pakai searching ya, baik di internet itu. Kalau dibilang kan bahasa sekarang ada Mbah Google, sekarang lebih canggih lagi ada AI ya, pakai Perplexity segala macam. Itu kalau diketik BPBD Jakarta itu langsung terbuka websitenya BPBD dan di atasnya itu biasanya yang kalau saya selalu buka itu selalu tentang infografis terkait dengan kondisi pintu air, curah hujan dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya kami ini sudah sangat mudah diakses ya, bagi yang memang mau bergerak sedikit memanfaatkan smartphone-nya gitu. Mencari atau mau lebih detail lagi ya, Pak ya. dibuka di websitenya ya. Kemudian koordinasi yang kami lakukan itu juga tentunya dengan instansi vertikal ya, dengan pemerintah pusat. Ini kami senantiasa berkoordinasi bukan hanya dengan BMKG tapi dengan BNPB juga. Ya, BNPB ya, Pak. Nah, koordinasi dengan BNPB ini akhirnya bisa berdampak positif buat Jakarta ya. Seperti kemarin kita baru saja menyelesaikan operasi modifikasi cuaca. Dan ternyata BNPB juga melakukan operasi modifikasi cuaca di sisi yang lain. Di untuk sisi yang wilayah lain. yang Iya, beda untuk gitu ya, Pak. di wilayah selatan ya. Di wilayah selatan itu kita sama-sama tahu di Sukabumi sedang terjadi bencana yang cukup parah ya. Nah, BNPB itu menggunakan status darurat, mereka mengadakan juga operasi modifikasi cuaca. Minggu lalu kami berkoordinasi dengan BNPB, kami atur nih gimana caranya supaya OMC-nya ini saling menguntungkan lah dan tidak bertabrakan ya lintasan penerbangannya gitu. Dan akhirnya itu sangat berdampak kepada berkurangnya curah hujan bukan hanya dari arah utara tapi dari selatan. Jadi mereka BNPB menginisiasi penerbangan di sekitar perbatasan yang arah anginnya itu ke arah Jakarta ya, di wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi ya, sehingga awan-awan yang akan masuk itu sudah diatasi oleh mereka gitu, sementara kita di utaranya gitu. Kemudian kami juga memproduksi yang namanya informasi-informasi peta rawan bencana dan lain-lain ya. Yang itu memang diperlukan untuk kebutuhan akademis. Jadi banyak dari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus maupun researcher-researcher itu
datang ke BPBD meminta data ya Data. untuk penelitian lebih lanjut, dan ini betul-betul kami manfaatkan ya. Hasilnya pasti kita minta karena ini akan ada nilai lebihnya untuk kita bisa lebih Betul. memprediksi dan Iya. memitigasi situasi-situasi yang akan terjadi ya terkait Hasil potensi riset bencana itu ya. ya Pak ya. Gitu. Betul. Oke, nah, kalau untuk musim hujan yang kali ini gitu kan, Ya. adakah antisipasi atau langkah khusus gitu yang memang diambil BPBD? Mungkin tadi sudah disampaikan ada modifikasi cuaca gitu ya Pak. Jadi selain itu mungkin ada lagi Pak? Jadi yang namanya penanganan bencana khususnya banjir itu ada pendekatan struktural yang tadi yang saya sudah jelaskan, Vertikal dan lintas gitu lintas ya Pak sektor ya. pentahelix Dan satu tadi, lagi ya. pendekatan struktural dan non struktural. Yang non struktural itu tentunya kita melakukan langkah-langkah teknis ya yang jadi operasi harian. Kita menyiapkan yang namanya posko itu kita siapkan di 5 wilayah. Kita berkoordinasi juga dengan aparatur kelurahan setempat, dan kita juga punya yang namanya di Jakarta ini kita sudah punya yang namanya Pergub Kontingensi Bencana ya. Khususnya ini bencana hidrometeorologi. Ada 25 kelurahan yang memang diindikasikan sering terjadinya genangan ya. Dan dengan basis payung hukum Pergub ini, Pergub 13 tahun 2021 ini tentang kontingensi bencana. Jadi kami ini bisa fokus kepada 25 kelurahan tersebut untuk membina aparatur yang ada di wilayah. Jadi posko-posko itu tersebar di 267 kelurahan, tapi untuk wilayah-wilayah khusus tadi ya kita pastinya ada atensi khusus ya. Dan di situ lagi-lagi kami siapkan yang namanya perahu karet, kemudian juga tenda ya apabila memang terjadi pengungsian gitu. Dan tentunya kita lagi-lagi berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air karena mereka punya pompa mobile itu cukup banyak ya. Pompa mobile cukup banyak, dan itu biasanya ketika hujan turun kami sudah sepakat untuk bergerak. Jadi ada 1 personil BPBD biasanya didampingi 2-4 personil pasukan biru dari DSDA. Itu keliling, dan mereka itu biasanya keliling membawa pompa portable ya. Dan sepengetahuan saya cukup banyak jumlahnya, ada sekitar, kalau saya nggak salah ya, ada sekitar 471 pompa portable yang biasanya dibawa 6.000 pasukan biru itu. Jadi kita sangat-sangat maksimal lah upayanya gitu. Nah, tadi juga udah disampaikan Bapak juga ada aplikasi Simba ya Pak ya gitu. Nah, ini kalau untuk dengan teknologi sendiri ini bagaimana peran teknologi ini bagi BPBD untuk menangani banjir di Jakarta, dan juga termasuk pengintegrasiannya dengan sistem early warning gitu. Betul, kan sistem early warning yang dijalankan oleh BPBD saat ini tuh seperti apa gitu mekanismenya Pak? Baik, jadi kita cukup beruntung ya karena kita punya ASN yang memang bisa mengembangkan aplikasi sendiri ya yang kita pergunakan ya itu. Jadi itu ASN yang mengembangkan ya Pak? ASN ya, yang mengembangkan Simba itu namanya Paujan ya. Mas Paujan ini mengembangkan Simba sampai sekarang. Hari ini pun Mas Paujan ini sedang mengintegrasikan yang namanya Simba dengan sensor-sensor baru yang diadakan oleh BPBD. Jadi BPBD itu sedang memasang 90 sensor baru atau EWS yang baru ya. Ini sedang disinergikan ke Simba. Jadi alatnya ini bukan hanya fungsional dan kita analisa di web ya, tapi ini udah langsung ke Simba. Jadi harapannya itu kecepatannya lebih cepat kita respon time-nya terhadap situasi yang terkini, info terkini itu kita bisa lebih cepat tahu ya. Jadi informasinya akan lebih cepat lagi gitu. Betul, ya Pak ya, dengan ada integrasi dari sensor-sensor baru itu ya. Betul. Lalu kalau untuk tantangannya sendiri gitu kan, tantangan yang berat lah gitu kan, mungkin yang ini kayak cukup challenging nih untuk BPBD apa nih Pak dengan penanganan banjir ini? Kita baru saja berinovasi ya dengan dukungan Pak PJ Gubernur, Pak Teguh itu mengarahkan dan merestui kita untuk
melaksanakan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Oh, iya. Nah, beliau sangat mensupport dan ini sudah berlangsung selama 2 tahap ya. Tahap pertama itu tanggal 7 sampai 9 Iya, yang Desember. prediksi memang hujannya Iya, tinggi ya Pak ya. betul, dan itu berhasil mengurangi curah hujan sekitar 67% ya. Itu dinilai cukup sukses. Kemudian juga yang baru saja selesai kemarin itu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca tanggal 13 sampai 16. 13 Ya. sampai 16. Jadi mungkin agak hasilnya ini sebetulnya sangat bagus ya, karena benchmarknya kami itu adalah kembali lagi ke pergub kontingensi tadi. 25 kelurahan yang tadi disebutkan itu pada saat pelaksanaan OMC baik tahap 1 maupun tahap 2 itu sama sekali tidak ada yang tergenang. Iya. Jadi indikatornya ini kita cukup sukses lah ya kalau dari versinya kami ya, karena ternyata yang kita fokuskan ini dengan adanya OMC modifikasi cuaca ini mereka bisa aman dari genangan ya. Kalau pantauan kami ini ada 1 kelurahan dari 25 kelurahan itu yang memang tidak bisa dihindari lagi, kelurahan Pluit. Tapi genangan yang terjadi itu bukan karena dari aliran dari sungai ya, seperti biasanya kan aliran dari sungai ini, tapi ini lebih kepada situasi khusus yang namanya supermoon tadi mengakibatkan yang namanya banjir rob. Jadi kelurahan Pluit saja nih yang memang cukup terdampak ya. Tapi memang 1 kelurahan itu juga Pluit aja ya Pak ya. Kalau misalnya kan yang di utara itu ada Ancol, kemudian ada kalau Muara Karang itu masuk di Pluit juga ya Pak? Iya, tapi itu nggak masuk ke wilayah yang 25 itu tadi gitu. Iya. Tapi kalau saya kasih contoh wilayah lain seperti di Cipete Utara. Cipete Utara ini dari pantauan kami ini aman di Jakarta Selatan ya, tidak biasanya ada. terendam Fatmawati ya Pak. Biasanya Fatmawati dan RW 6 itu biasanya yang di depan Lipo itu biasanya tergenang ya. Tapi sekarang nih tidak ada laporannya. Jadi 25 tuh kalau dibilang ya, kalau memang indikatornya dari hulu ke hilir dari sungai ini tidak ada yang tergenang, karena pada saat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan adalah di atas laut itu sebisa mungkin hujan itu diturunkan di laut juga. Jadi prinsipnya pada saat pelaksanaan apabila awannya itu tidak terkejar oleh pesawat sudah masuk ke atas daratan, kita tidak kejar lagi. Kita biarkan untuk turun hujan secara alami gitu. Bayangkan kalau misalnya kita do nothing nih selama beberapa hari ini dan tidak melakukan OMC, kesian yang kena rob. Karena dia dapat rob, tapi nanti aliran sungai juga karena debit air tinggi akibat dari atas kena juga. Iya, jadi dua sisi kan air terkurung gitu. Bisa jadi pengungsiannya bisa banyak sekali itu di wilayah Pluit ya. Sampai saat ini kan memang warga memilih untuk tidak mengungsi karena ada waktu-waktu pasang surut sehingga genangan rob itu cepat surut ya, ataupun nggak seharian gitu. Mungkin dalam beberapa jam dia surut, nanti naik lagi. Biasanya naiknya pagi sampai siang, sore udah mulai surut lagi. Jadi itu fenomena yang terjadi selama beberapa hari ini ya. Tapi itu kalau prediksi dari BMKG sendiri, supermoon ini diperkirakan sampai tanggal 20 Desember. 20 ya Pak. Iya. Jadi setelah itu kemungkinan akan banjir robnya juga akan hilang gitu. Betul, ya Pak. iya. Nah kalau sekarang ya sedang terjadi gitu robnya. Kalau dari BPPD sendiri adakah misalnya bantuan yang diberikan gitu kepada warga yang terdampak ini, atau mungkin bekerja sama dengan SDA gitu ya Pak? Melakukan apa gitu? Kali ini saya mau angkat kerjasama dengan Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. Ya, kalau kami kan sebetulnya ranah penanganannya kedaruratan 1x24 jam. Jadi ketika ada permintaan, ada laporan, ya kita turun 1x24 jam. Tapi kami juga sudah memonitor bahwa beberapa hari ini dari Dinas Sosial itu sudah turun mengantarkan makanan siap saji ya, sampai 1.500 box kalau nggak salah. Tapi kalau kayak tenda pengungsian atau tempat pengungsian disediakan juga nggak Pak? Kalau tenda pengungsian tadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan, kami juga melengkapi ya kelurahan-kelurahan yang tertentu itu dengan tenda ya, tenda pengungsian. Termasuk juga kami melatih personil PPSU-nya untuk membantu
mendirikan tendanya, karena tendanya besar itu nggak apa butuh waktu ya untuk bangunnya dan nggak semua bisa harus dilatih gitu. Jadi nanti kalau terjadi darurat pengungsian ini biasanya personil BPBD dibantu sama PPSU untuk bangun tenda itu dan kami sudah melakukan pelatihan ya untuk petugas PPSU. Gitu. Jadi PPSU juga sebagai salah satu tenaga yang akan menjadi tanggap bencana, siaga bencana juga ya Pak, bahkan di ujung tombaknya gitu ya Pak, di kelurahan gitu. Jadi dinas sosial nih udah menyalurkan makanan ya dari pantauan kami gitu. Nah, ini bagaimana BPBD memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh BPBD ini dapat diakses dengan mudah gitu. Tadi sih sudah disampaikan gitu ya bahwa ada beberapa kanal yang disediakan. Nah, ini bagaimana BPBD memastikan bahwa masyarakat itu bisa, apakah dilakukan misalnya sosialisasi juga semacam itu atau bagaimana Pak? Jadi yang kami lakukan tuh ada berbagai cara. 267 PIC petugas BPBD yang ada di lapangan itu kami sudah pesankan bahwa setiap ada kegiatan di kelurahan kalau bisa hadir, khususnya yang seperti kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga atau kader ya. Seperti misalnya di kelurahan itu ada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, BPBD itu boleh hadir di situ. Kemudian minta waktu mungkin 10 sampai 15 menit untuk menjelaskan BPBD itu apa, kemudian langkah-langkah mitigasi bencana kecil itu seperti apa gitu. Kita terus selain sebagai koordinator ya kita juga turun dan berkoordinasi ya untuk memastikan pesan-pesan itu sampai. Kemudian juga kami untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut itu bergantung juga kepada teknologi ya, penggunaan teknologi informasi. Kita menggunakan website, kemudian juga aplikasi mobile. Nah, kalau Simba itu masih internal, kita punya yang eksternalnya yang merupakan sebetulnya turunan dari Simba juga ya, itu Jakarta 112. Jadi data-data ya, betul. Jadi yang bisa diakses oleh publik itu, dan ini juga kita integrasikan juga dengan Jaki ya. Jaki itu benar-benar super apps. Jadi apapun yang kita kembangkan itu akan berbasis ke sana gitu. Jadi circular, mana aja akses yang lebih dulu dimasuki oleh warga nih untuk mencari informasi ya. Jadi disediakan sebanyak-banyaknya platform ya Pak ya. Kalau mereka mau masuk dari Jaki, mereka tinggal cari yang terkait kebencanaan, pasti ujung-ujungnya akan ke BPBD juga. Atau ketika mereka mulai untuk mencari sesuatu terkait dengan kebencanaan, ketika mereka sudah selesai di Jaki BPBD ya, mereka bisa langsung back akses ke Jaki gitu. Ini sinergi yang sangat positif ya kalau menurut saya gitu. Jadi masyarakat itu bisa lebih aware lagi dan lebih merasa diuntungkan karena apa, informasinya lebih banyak sumbernya gitu dan bisa bercabang-cabang sesuai kebutuhan mereka. Kalau untuk ini saya tanyakan untuk yang website pantau banjir itu saat ini bagaimana pemanfaatannya Pak? Kalau pengamatan kami pantau banjir itu cukup lumayan juga ya penggunaannya, tapi mungkin penggunanya bukan lebih banyak, bukan pengguna masyarakat secara langsung ya. Jadi ini juga yang harus kita maksimalkan nih, bagaimana mungkin lebih banyak orang yang mungkin akan mencari data gitu ya Pak ya. Mereka tuh rata-rata cukup tuh di Instagram ya. Kalau masyarakat lebih ke media sosial gitu ya Pak ya. Lebih dekat, makanya kita kuatkan di media sosial dengan infografis gitu. Jadi kalau mereka mau nelusuri, baru biasanya mereka ke pantau banjir gitu. Ketika sudah websitenya BPBD, betul, ketika gitu sudah punya kebutuhan khusus, baru biasanya mereka mengakses itu ya. Nah, ketika di masyarakat itu misalnya masuk di acara yang mengumpulkan kader atau ada warga itu di situ apakah juga disampaikan misalnya ada semacam kayak ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh warga ketika sudah ada potensi nih, ada potensi banjir seperti itu. Jadi kayak apa sih yang harus disiapkan oleh warga gitu? Iya. Betul, itu juga sudah kami siapkan ya materinya gitu. Bahkan lebih jauh lagi, pemikiran kami ini lebih visioner, karena kami pikir kan yang harusnya berpengetahuan itu sejak
sedini mungkin lebih bagus ya. Oleh karena itu 2 tahun ini Berarti 2003 anak-anak TK juga udah di ini ya, Pak? betul. Jadi 2023 sampai 2024 nih kami sudah berhasil menyelenggarakan Festival Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana. Yang di tahun 2023 itu disupport penuh oleh pentaheli kami nih, CSR dari salah satu perusahaan yang sifatnya edukasi mitigasi kebencanaan. Ini acaranya itu ada lomba karya ilmiah, lomba pembuatan video YouTube. Ya, YouTube itu yang tahun pertama itu temanya banjir, temanya gempa. Oh, gempa. Untuk tahun 2023. 2023. Jadi diminta untuk bikin video YouTube kesiapsiagaan terhadap gempa. Itu cukup seru juga. Itu banyak pesertanya, ada lomba karya ilmiah juga. Kemudian di puncaknya itu ada acara yang paling bergengsi ya, ternyata dari semuanya itu adalah cerdas cermat. Cerdas cermat kebencanaan. Oh iya. Ya. Dan seru juga tuh. Iya, dan di 2024 ini ada penambahan lomba juga. Selain 3 lomba tadi, ada lomba penyusunan denah evakuasi bencana. Wah. Dan yang menakjubkan adalah dalam pelaksanaan lomba penyusunan denah evakuasi bencana itu yang menang itu malah dari sekolah luar biasa negeri 3 di Jakarta Pusat. Wow, luar biasa. Iya, dan untuk yang menang lomba cerdas cermatnya itu dari SMA 8 ya di tahun lalu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk cerdas cermat ini memang dikhususkan untuk anak-anak sekolah gitu ya, Pak? Betul, untuk anak-anak SMA ya, yang pengetahuannya kami anggap nih bisa merepresentasikan, bisa ke atas, bisa ke bawah juga gitu. Oke. Nah, mungkin tadi juga mungkin sudah banyak disampaikan oleh Pak Yohan gitu kan, ada beberapa kanal gitu kan, mungkin bisa disampaikan gitu kan, disebutkan gitu ya Pak, apa saja yang layanan kedaruratan banjir yang dapat diakses oleh masyarakat gitu kan, mungkin dari call center, kemudian apalagi mungkin bisa disampaikan. Mungkin yang paling utama itu dari call center ya, call center 112. Kita nih di Indonesia ini salah satu dari yang pertama mengadakan call center 112 ya. Tapi itu hanya khusus Jakarta atau juga di luar Jakarta sih Pak sekarang nomor 112 itu? Sebetulnya di seluruh Indonesia ya. Tapi Indonesia. kalau yang 112-nya di area teleponnya itu di Jakarta, ya nanti akan tersambungnya ke. Oh, jadi memang sudah dipetakan begitu dipetakan ya? Dan ini belum semua wilayah di Indonesia nih yang sudah mengadakan layanan 112. Nah, kalau di Jakarta layanan 112 itu ada di BPBD ya. Dan itu ada 18 layanan kedaruratan. Namun demikian faktanya itu lebih banyak lagi. Semua kedaruratan tuh masuk ya, karena mimpi kita pengen bisa seperti 911 ya. Iya. Karena memang laporan-laporan kriminal juga masuk juga, kriminal seperti tawuran ya. Nah, itu kadang masuk juga ke kami ya gitu. Jadi bukan hanya laporan banjir, bencana, tapi yang lain-lain juga. Mati listrik juga masing ke kita juga ya, PJU mati gitu, atau KDRT pun masuk juga lapor kita dan biasanya kita sambungkan itu ke dinas PPAPP ya. Dan ya kira-kira seperti itu. Ambulan yang paling banyak, request ambulan itu banyak sekali ya. Kemudian laporan-laporan lainnya yang paling banyak mungkin untuk ke Disgul Karmat ya. Oh ya, kebakaran ya Pak ya. Bukan laporan kebakarannya saja, penanggulangan kedaruratannya seperti nyelamatin kucing atau ada yang kadang-kadang ambil cincin jatuh. Betul itu. Tapi apapun itu kami salut sama Dinas Gul Karmat karena mereka apapun laporannya berangkat. Iya, tanggap sekali tanggap ya Pak. Sekali, ya. Nah, kalau tadi 112 itu call centernya utama ya Pak ya. Kalau dari platform digital itu yang bisa diakses masyarakat, selain dari tadi udah disampaikan juga ada di Jaki ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi, kita juga buka layanan WhatsApp juga ya. Jadi namanya WhatsApp. Omni Channel yang kita sedang kembangkan. Karena kita pahami bahwa pelapor itu belum tentu senang
bertelepon Iya. atau menghubungi orang lain. Jadi kita coba pahami itu dengan Mungkin dalam situasinya juga hanya bisa dengan texting teks gitu ya. ya. Tentunya tadi aplikasi-aplikasinya ya yang saya sudah sebutkan gitu. Oke. Berarti nanti mungkin kita akan juga cantumkan gitu ya Pak di sini untuk kayak kanal-kanal layanan kedaruratan yang disediakan oleh BPBD itu ada apa aja. Jadi masyarakat bisa mengakses melalui kanal-kanal tersebut gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, kalau untuk yang kelompok rentan sendiri ini bagaimana BPBD memberikan informasi gitu bahwa kelompok rentan ini juga sudah memiliki kesadaran atau awareness gitu Pak terkait dengan hal-hal apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau kedaruratan gitu Pak. Jadi seperti yang tadi saya sudah singgung sebelumnya ya, kami agak amazed gitu bahwa pemenang lomba denah evakuasi yang pertama itu malah dari SLB ya, anak-anak perempuan tuh. Dia difabel ya, disabilitas, tapi dia dipercaya oleh gurunya untuk bikin gambar kan, dan itu memang dia gambar sendiri gitu. Jadi dalam hal ini justru dari pengamatan kami orang-orang yang berkebutuhan khusus malah punya concern yang lebih tinggi terhadap kebencanaan ya. Jadi itu salah satu nilai plus buat kami untuk menyediakan layanan atau fokus khusus kepada mereka ya. Itu tergantung dari mereka tuh disabilitasnya di mana gitu kan. Jadi kita sudah siapkan, kita pikirkan semuanya di BPBD itu sepanjang tahun. Mungkin itu ada di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Jadi sudah visioner sekali memikirkan semuanya gitu, bukan bahwa memang juga layanan kedaruratan ini juga inklusif gitu ya Pak ya. Jadi kelompok rentan baik misalnya itu lansia, kemudian yang berkebutuhan khusus atau juga anak-anak itu semua sudah dipikirkan gitu ya Pak ya. Karena yang namanya bencana itu ketika terjadi di satu wilayah, satu bentang wilayah ya, itu tidak mengenal gender, tidak mengenal usia, tidak mengenal kebutuhan khusus atau apapun gitu. Jadi yang saya tahu dari bidang rehabilitasi itu mereka memiliki 2 mobil layanan darurat psikososial ya atau LDP. Itu ada 2 mobil unit untuk penyintas ya. Jadi fokusnya ke penyintas. Kita bangkitkan lagi moralitas mereka nih supaya semangat lagi gitu kan. Di mobil itu bentuknya bisa dibuka menjadi panggung, dan di panggung itu kita hadirkan hiburan, nonton bareng, nyanyi karaoke bareng, atau kemarin malah baru melakukan inovasi nih, bikin kerjasama sama Asosiasi Badut Indonesia ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mobil LDP ataupun kegiatan psikososial, mereka ingin dilibatkan. Dan nanti jadi kita nggak mikirin badutnya versi kita nih, udah ada badutnya yang profesional yang mereka siap sedia bantu gitu kalau ada kebutuhan itu gitu. Bukan cuma anak-anak saja, tapi yang tadi kita semuanya ya, orang tua pun yang sudah renta atau yang ya namanya habis jadi korban bencana, penyintas ya. Bahkan kami punya petugas-petugas yang bisa pijit, bisa refleksi buat relaksasi gitu. Dan kami juga melatih mereka itu dengan kemampuan hipnoterapi, sehingga bisa membantu menciptakan ketenangan buat penyintas ya. Paling tidak bisa mengurangi beban secara mental psikologis ya. Itu yang mungkin trauma gitu-gitu, trauma healing ya. Mungkin itu yang belum banyak dilakukan di daerah lain ya, tapi kalau kami sudah sejauh itu gitu. Berarti memang juga sudah komprehensif gitu ya Pak. Betul, tidak hanya penanganan bencana secara fisiknya aja, tapi juga sudah ke bagaimana pemulihan ke mentalnya segala macam untuk bisa kembali bersemangat, kemudian menjalani hidup lagi gitu ya Pak ya. Nah kalau dengan ke masyarakat ini, adakah edukasi khusus yang misalnya dilakukan semacam simulasi gitu Pak untuk pelatihan tanggap darurat
Itu sering dilakukan juga nggak Oh oleh tentu BPBD? itu. Iya, Pak. Simulasi itu tercatat sudah ada sepanjang tahun ini sudah ada 312 Oh, simulasi kebencanaan ya. wow. Baik itu gempa bumi Iya. maupun kebakaran ya. Mm-mm. Kemudian juga dari situ yang langsung dilatih on the spot Mm-mm. itu sekitar 18.000 ya yang sudah dilatih gitu. Mm. Ini bagaimana polanya, ini kita datangi langsung, kita punya gugus tugas yang turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi, dan kami juga melayani request atau permintaan dari masyarakat iya. seperti pemilik gedung, pengelola gedung. Ini ada beberapa juga yang memang sudah kami datangi untuk memberikan sosialisasi ya Oh, terkait iya, iya. mitigasi kebencanaan. Terutama beberapa bulan yang lalu ini kan lagi rame isu megatrust ya. Iya. Waduh, itu request banyak ya. Oh. Bukan hanya sekolah tapi Gedung-gedung gedung-gedung gitu. semua juga minta dibantu untuk sosialisasi ya Iya. tentang mitigasi bencana khususnya gempa. Saya sendiri sempat mengisi di Transjakarta ya, itu juga cukup bagus di sana kewaspadaannya. Karena waktu itu direktur-direkturnya hadir semua. Wah, Lengkap ya. Berarti memang peduli gitu ya. Betul, Tapi iya. itu juga memang sangat penting sih, apalagi misalnya di gedung-gedung yang tinggi gitu ya Betul, Pak iya. ya. Dan jalur evakuasinya juga sudah harus jelas juga gitu ya Pak. Iya, dan selanjutnya juga kami merencanakan dengan Transjakarta itu untuk bikin simulasi di jalur busway dan lain-lain gitu. Iya, iya betul. Jadi efeknya itu domino ya. Jadi bukan hanya simulasi yang di request, tapi dari hasil bertemu kita berdiskusi lebih lanjut lagi, akhirnya tercipta gagasan-gagasan baru, iya, inovasi-inovasi baru yang sebetulnya itu memang harus dilakukan ya. Iya, penting sekali gitu kan untuk masyarakat gitu ketika di halte misalnya di halte Transjakarta terus terjadi bencana Iya. gempa, apa yang harus dilakukan itu kan penting juga untuk diketahui gitu. Nah, kalau sejauh ini gitu kan, apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh BPBD nih kepada masyarakat Jakarta dalam menghadapi musim penghujan di kali ini Pak, tahun ini? Baik, untuk menghadapi musim penghujan, saya nggak bosan-bosan mengingatkan, gunakan jempolnya untuk scroll, untuk cari informasi tentang cuaca hari ini ya. Atau Jadi ketik itu kayak saja udah, langsung. ya harian gitu ya, kita Iya. pagi bangun cek hari ini akan hujan sekitar jam berapa Betul, gitu. iya. Jadi lebih gampangnya sih sebetulnya di kotak search itu diketik saja BPBD Jakarta. Harus ada Jakartanya ya. Iya, Kalau iya. BPBD saja nanti Daerah lain. kalau BPBD Jakarta ini biasanya kalau saya ketik itu selalu muncul itu. Paling atas ya Pak. Paling ya? atas itu kotak-kotak pantauan cuaca Cuaca. dan lain-lain. Baru nanti lintasan beritanya di bawahnya itu banyak sekali gitu informasi-informasi yang bisa mereka pilih gitu. Apalagi kalau memang mau telusuri lebih jauh ya silakan masuk ke website, kemudian ke pantau banjir gitu. Dan ini sangat karena kami sinerginya sangat baik. Ini kita juga didukung oleh sambungan CCTV dari 1101 OPD yang ada di Jakarta. Jadi kita di Comment Center bisa mengakses 1101 kamera CCTV ya. Contohnya kamera CCTV DSDA, Dinas Sumber Daya Air. Jadi ketika ada hoak-hoak dibilang ada Katulampa sudah tinggi atau apa, Dinas Sumber Daya Air itu punya beberapa kamera di Katulampa. Iya, Jadi iya, kita iya. bisa sorot di Langsung, monitor ya, iya, monitor langsung di cek ya, comment Pak, ya. center. Kita bisa lihat apakah pada real time tuh waktu itu terjadi Katulampa itu tinggi atau tidak gitu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Belum lagi kita terintegrasi dengan kamera-kamera dari Dishub, dari Satpol PP ya. Jadi itu sangat membantu sekali. Termasuk juga dengan Dinas Kehutanan ya. Dinas Pertamanan ya, maksud saya, Dinas Pertamanan. Dan sekarang ini kan banyak terjadi pohon tumbang. Oh iya. Nah, ini bisa kita pantau juga nih dari CCTV dan ya alhamdulillah kalau di Jakarta memang antar unit itu tinggal telepon-telepon aja untuk Udah enak ya Pak ya. justifikasi kebenaran sesuatu ya. Jadi Nah,
Itu yang jadi nilai plus kali ya. Ego sektoral kita cenderung sudah terkikis lah. Iya, emang itu harusnya sudah tidak ada ya Pak. Iya, Ego betul. sektoral gitu. Nah tadi terkait Bapak sampaikan ada hoax gitu ya, misalnya kayak informasi di Katulampa sudah siaga sekian. Jadi kan di Jakarta akan diprediksi banjir misalnya berapa jam lagi gitu. Kalau misalnya ada hoax itu di kita juga ada nih Pak. Iya. Jakarta lawan hoax gitu yang kita ini nanti bisa juga BPBD sampaikan ke kita gitu untuk kita publikasikan bahwa informasi terkait ini adalah tidak benar disertai dengan keterangan dari BPBD-nya Pak gitu. Jadi kita saling sinergi juga kita karena Diskominfo juga kita sebagai ini ya yang menginformasikan ke masyarakat luas gitu. Jadi cuma memang kita membutuhkan terutama informasi dari OPD terkait atau misalnya ada informasi apa yang perlu kita sebarluaskan ke masyarakat itu bisa nanti kita juga bantu amplifikasi gitu Pak. Siap. Iya. Nah kalau untuk kedepannya nih rencana dari BPBD sendiri untuk meningkatkan efektivitas teknologi informasi ini pemanfaatannya seperti apa Pak untuk ke depan? Alhamdulillah baru saja selesai dibangun studio diseminasi kebencanaan ya. Semacam studio punya Diskominfotik ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang mungkin setara lah sama Diskominfo ya. Kan kalau informasi terkait betul ya, jadi kita bisa connected ya. Ini baru saja selesai studionya, kita bikin spot-spot untuk bikin podcast, kemudian buat bikin siaran-siaran kecil gitu. Visinya ke sana, tapi lebih utamanya adalah kami ingin lebih masif lagi mendiseminasikan informasi kebencanaan, bukan hanya pada saat terjadi bencana, tapi lebih kepada mitigasinya. Kami ingin lebih kuat di mitigasi kebencanaan. Kami ingin lebih memperkuat lagi festival pendidikan, festival kesiapsiagaan mitigasi bencana ya. Kita pengen lebih kuatkan lagi. Kalau peningkatan CSR-nya atau sponsornya itu dari 1 ke 3, mudah-mudahan tahun depan nih kita dapat mitra baru lagi yang lebih supporting, sehingga boleh jadi nanti cabangnya lebih banyak ya lombanya gitu. Tahun ini ada peningkatan dari sisi lomba karya ilmiah. Kalau tahun lalu itu hanya berupa presentasi saja, kalau tahun ini di tahun 2024 Pestigana itu sudah sampai tahap prototype. Jadi alatnya itu terlihat dan bisa dipresentasikan. Dan beberapa waktu yang lalu memang ada hasil karya ilmiah remaja itu yang memang diambil oleh salah satu institusi vertikal ya untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah kita lagi nunggu nih gimana hasilnya nih. Yang tahun ini? Yang tahun lalu justru. Karena sudah diambil itu untuk dikembangkan lagi. Mereka dikasih funding dari instansi vertikal ya, salah satu. Karena ini udah jadi miliknya mereka ya. Tapi paling tidak itu yang kami harapkan nih, mencetak agen-agen baru yang bisa menyampaikan langkah-langkah mitigasi bencana ya. Itu sangat bagus sih Pak gitu kan, dari karya ilmiah kan mereka ini sangat potensial yang mungkin selama ini belum tersalurkan gitu ya Pak, belum tersampaikan. Dengan adanya ajang yang digagas oleh BPBD ini menjadi wadahnya gitu kan untuk mereka bisa keluarkan inovasi-inovasi. Trennya juga cukup positif ya, kami juga nggak nyangka ya kalau pesertanya jadi banyak, khususnya yang cerdas cermat itu sampai kami harus mengadakan seleksi online untuk babak final karena pesertanya membludak. Nggak mungkin kalau kita jadikan 1 hari itu, jadi harus di hari sebelumnya itu kita bikin seleksi online dulu nih, mana yang terbaik itu yang nanti kita akan panggil di final ya. Jadi di yang onsite itu yang di acaranya itu yang final aja. Finalis gitu ya, finalis aja. Berarti ya ke depan terus menjaring dan berkolaborasi juga dengan akademisi itu ya Pak ya untuk pengembangannya gitu ya. Nah kalau untuk masyarakat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih untuk mendukung program-programnya BPBD terkait dengan kesiapsiagaan dalam bencana gitu Pak? Baik, masyarakat ini kalau kami artikan orang-orang atau stakeholder yang memang berkepentingan ya. Nah kita balik ke pentahelik tadi gitu. Nah di website BPBD ini kami kembangkan fitur yang namanya fitur kerjasama. Jadi ketika buka website BPBD di pojok paling kanan itu ada tuh
bacaan kerjasama. Kerjasama. Di situ kalau diklik nanti bisa terlihat program-programnya BPBD ya, yang sifatnya mitigasi. Jadi kita punya program talk show, punya program Festigana dan program-program lainnya yang bisa diakses ya. Jadi yang pertama itu yang sudah mengklik nanti bisa ngelihat nih menunya ada video YouTube. Ya. Biar nggak terlalu berat kita ambil YouTube ya, linkkan ke YouTube ya. Jadi mereka bisa klik YouTube dan mereka bisa ngelihat, oh Festigana nih acara apa sih, kayak gimana nih. Nanti ada previewnya sekitar 1,5 menit. Ini ceritanya Festigana nih begini, ini penyelenggaraan tahun lalu 2023, ini penyelenggaraan tahun 2024, kemudian pemenangnya apa, efeknya apa, dampaknya apa. Kemudian tentunya dilengkapi dengan sedikit narasi ya, narasi daripada video YouTube itu. Dan kalau belum jelas, nanti bisa telepon ke PIC yang kami tunjuk untuk menanyakan ini program apa gitu. Oh, jadi di setiap program itu juga sudah dicantumkan PIC-nya ya, Betul, Pak? iya. Untuk bisa dihubungin kalau misalnya ya. dari masyarakat atau dari komunitas atau dari manapun. Mau gabung silakan. Ya, pengen bergabung bisa menghubungi PIC dari program tersebut gitu ya, Pak. Dan supaya cepat, kami pun mempersilahkan mereka untuk mendownload proposal. Jadi sudah ada proposal kegiatannya, tinggal diklik, di-download. Sudah ada beberapa perusahaan tuh yang download ya. Ini kan kita bicara transparansi juga ya. Iya betul Pak. Karena ini kegiatan non CSR, kami tidak terlibat dengan masalah cash flow. Kami hanya menyampaikan proposal dan mereka sendiri nanti yang handle. Oh iya, ya. Jadi proposalnya memang tidak membutuhkan dana sekian-sekian gitu kan, tidak ya Pak? Iya, tapi bahwa programnya ini gitu. Iya ya, betul. Ancer-ancer anggarannya ada, tapi kan nantinya ini kesepakatan mereka ya. Kami nggak tahu nih berapa yang realnya mereka anggarkan. Kami nggak ada ini kesana, intensi kesana ya. Kita nggak intervensi juga. Yang penting kita butuhnya apa, misalnya butuh hadiah nih buat pemenang, ya silakan aja nanti mereka yang ini, dan mereka sendiri nanti yang nyerahkan gitu. Oh iya, jadi intinya karena itu di luar APBD juga. Di luar APBD, gitu, kan? Jadi ya. BPBD tidak turut campur gitu ya Pak. Kami hanya buat proposalnya saja dan gambaran gitu, karena biar gimana angka itu harus muncul ya, karena kan mereka ngajukan di perusahaan nih. Ya ketika angka itu muncul, kita juga nggak terlalu ini juga, lebih besar atau lebih kecil ya biar mereka yang atur. Yang penting BPBD tidak menerima. Betul, kita nggak nerima apapun, tidak ada lintasan aliran dana sama sekali ke kami. Itu yang penting kegiatan terlaksana gitu. Seperti misalnya jumlah makan siang atau snack di acara itu ya mereka yang atur, mereka yang order, mereka yang distribusikan nanti pada saat acara. Iya, hanya mungkin misalnya 100 peserta gitu betul, tapi mereka yang akan siapkan. Betul, gitu ya. Oke, nah mungkin terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan gitu kan, pesan-pesan khusus gitu kan untuk ke warga Jakarta. Silakan. Ya, baik warga Jakarta, silakan apabila ada yang dibutuhkan situasi darurat itu hubungi ke 112 atau ke WhatsApp yang ada di BPBD ya. Jadi informasi itu sebetulnya sangat dekat sekarang, hanya dengan menggunakan jempol ini bisa mendapatkan banyak informasi. Silakan mengunjungi website BPBD atau bisa telepon langsung ke layanan darurat 112 ya apabila membutuhkan dalam situasi darurat di wilayah, khususnya wilayah Jakarta. Terima kasih. Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Publik harus tahu. Sukses Jakarta untuk Indonesia.